Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Askia Anwar dengan NIM 40040224653120, kelas 3D Kelapa Sawit, Universitas Diponegoro, Rekayasa Perancangan Mekanik. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Selanjutnya saya akan memberikan pengertian dari apa saja yang ada pada yang kita butuhkan pada saat ini atau pada praktik kali ini. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Askia Anwar dengan NIM 40040224653120, kelas 3D Kelapa Sawit. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Selanjutnya saya akan memberikan pengertian dari komponen-komponen apa saja. Yang pertama, PWM. PWM sendiri memiliki kepanjangan Pulse Width Modulation, adalah cara mengatur kecepatan motor DC dengan sinyal digital on dan off. Dengan fungsi sebagai pengatur kecepatan motor dengan mengubah lebar pulsasi atau sinyal digital tanpa mengubah tegangan suplainya. Selanjutnya motor DC. Untuk motor DC sendiri adalah suatu alat yang dimana alatnya itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak, yaitu putaran geraknya. Selanjutnya encoder. Encoder adalah encoder atau sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor melalui pulsa digital. Nah, dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa encoder motor DC atau encoder motor DC adalah sensor yang digunakan untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor melalui pulsa digital yang ada pada motor DC. Selanjutnya ke encoder motor DC 2 pin. Nah, encoder motor DC 2 pin ini adalah sensor yang menghasilkan dua sinyal pulsa. Yang pertama channel A, contohnya, yang kedua channel B. Kedua ini beda fasenya 90 derajat, sehingga bisa digunakan untuk menghitung posisi, menghitung kecepatan, dan juga menghitung arah putaran. Selanjutnya ke MATLAB Function NAN20. Nah, MATLAB Function ini sebagai tempat meletakkan fungsi-fungsi yang ada ataupun rumus-rumus yang ada gitu, teman-teman. Contohnya kayak kecepatan, kayak delta T dibagi T, nah itu tempatnya di sini. Nah, selanjutnya ke saturation dan integral anti-window. Nah, dari saturation lebih dahulu, saturation adalah pembatas nilai sinyal agar tidak melebihi kemampuan fisik sistem. Dalam konteks motor DC, motor tidak bisa menerima perintah tak terbatas. Arduino tak bisa mengeluarkan PWM di luar batasnya. Nah, di sini maksudnya itu saturation ini adalah sebagai pembatas, kan dari kan dari motor DC itu ada batasnya. Nah, saturation ini sebagai penempatannya itu loh. Integral anti-windup selanjutnya adalah mekanisme untuk mencegah integral terus menumpuk ketika output kontrol sudah tersaturasi. PID yaitu PID di sini adalah sebagai sistem kontrol yang kita gunakan. Untuk pengertiannya adalah sebagai controller untuk mengurangi error, menjaga sistem sesuai set point. Pengertian perkataannya untuk P proporsional, respon cepat terhadap error saat ini. I integral, menghilangkan error steady state. Derivatif atau D, meredam overshoot, melihat kecenderungan error. Nah, Arduino adalah platform elektronik open source yang terdiri dari papan microcontroller, fisik, dan perangkat lunak. Untuk memprogramnya dirancang untuk mempermudah perbuatan prototipe proyek elektronik interaktif
mulai dari pemula hingga profesional, dengan memanfaatkan bahasa pemrograman yang disederhanakan. Arduino ini kayak penghubung antara perangkat lunak dengan perangkat keras. Contohnya itu, bukan contohnya, di sini kan kita menggunakan motor DC sebagai perangkat keras dengan MATLAB Simulink sebagai perangkat lunaknya. Nah, Arduino ini penghubung antara kedua perangkat tersebut. Selanjutnya ke proses instalasi. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu ke MATLAB Simulink, kita input blok-blok terlebih dahulu. Di sini kita input blok, atur PWM dari minus 255 atau minus 255 sampai 255 dan ganti arah putar. Selanjutnya masukkan blok low pass filter yang ada seperti gambar ini. Untuk sebelumnya ini ya teman-teman bisa dilihat bloknya seperti apa, selanjutnya seperti apa, dan selanjutnya ke kecepatan per second. Bloknya seperti apa bisa dilihat. Nah, selanjutnya ke grafik atau cara melihat grafik dari set point, posisi atau INC, speed, error, dan grafik PID ataupun PID. Untuk bloknya seperti ini, untuk cara melihat grafiknya seperti apa, tekan aja yang blok scope seperti ini. Nah, itu klik 2 kali, nah nanti grafiknya akan terlihat. Selanjutnya ke percobaan 2 PID posisi INC proporsional integral derivatif. Untuk blok-bloknya seperti ini. Bisa dilihat saja teman-teman. Untuk bloknya seperti ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.